sih? Datang ke rumah bapaknya Alif. Suruh Tulus pura-pura jadi pacar kamu. Bikin settingan, kamu ini pengacara. Masa bikin settingan? Malu, Nat. Hah? Nggak kelas itu. Ini loh Papa. Kalau orang lain sampai tahu, nama besar kamu akan dipertaruhkan. Sorry Pak. Nggak usah minta maaf. Tapi tolong lain kali dipikir dulu sebelum berbuat. Pak, biarin Natasha jelaskan dulu kenapa alasannya. Ya, Dre, ini ada kasus perceraian baru. Ya, kali ini kamu menangani. Siapa Yan? Jangan sampai kalah sama si mediator itu, oke? Tenang aja Pak Yan. Untuk kasus kali ini kita pasti akan menang. Ya, tapi Mas Alif tolong dipertimbangkan juga ya alasan Mas Arsan ini yang kuat dan tidak terbantahkan untuk berpisah dari Mbak Mila kan? Saya. Bodoh amat. Kalau dia nyerahin saya mah tinggal cari cowok ganteng fans Liverpool ganti deh langsung. Kamu pikir aku nggak bisa cari yang lebih cantik daripada kamu yang fans berat Manchester United juga? Mana ada tuh. Lihat muka ini nggak ada yang ngalahin. Aku buktiin aku akan cari ya, aku cari. Mana ada yang lebih cantik, lihat dong standarnya. Ada yang lebih cantik, nanti aku cari. Saya tuh agak nggak mengerti sih dengan jalan pikiran Mas Alif sebenarnya. Gimana maksudnya? Mas Alif kalau ajak Arsan dan Mila untuk nonton bola bareng, bukannya mereka akan tambah ribut ya? Dengan kayak gitu, klien saya yang akan menang. Apa saya perlu bilang terima kasih dari sekarang? Jangan dulu. Jangan terburu-buru. Kita lihat nanti aja ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener nih orang, gak bisa ditebak jalan pikirannya. Bikin gue makin penasaran aja sih. Akhirnya Nur berhasil juga pesen obat pelangsing herbal via online. Tinggal abangnya dateng, dibayar, diminum, langsung Mas Alif. Nur. Nur. Gue bikin terang. Kayak ngapain? Ini Mas Alif abis belanja kebutuhan anak Jaksel gitu loh, kayak baju-baju bikini gitu. Nur, saya mau nanya dong Nur. Saya ada jadwal lembur nggak ya? Atau ini apa namanya ada ketemuan sama orang nggak? Ada tamu nggak saya? Enggak ada Mas, kenapa emang? Oke, kalau gitu saya mau bikin mediasi di luar soalnya di kafe. Di kafe? Kafenya di mana? Jam berapa? Atau nanti Mas Alif mau Sherlock atau kita berangkat bareng? Enggak, kamu gak usah ikut. Kan biasanya juga mediasi kamu gak pernah ikut. Lagian siapa yang mau bayar lembur kamu? Bilang ke kafe aja, cuma Natasha doang yang diajak. Nur dianggurin lagi. Apa sih? Ya udah, tolong kamu aturin ya. Makasih Nur. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam, baru juga mau duduk. Hai Naya. Mbak Natasha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Natasha sama Mas Alif nggak ngajak Mbak Inayah sekalian ke kafe? Aisyah apa ya Mbak Nur? Iya, kan Mas Alif sama Natasha ntar malam ke kafe. Masa Mbak Inayah nggak ikut? Iya, saya sih cuma mau dampingin klien. Mas Alif yang mau mediasi sambil nobar di kafe. Enggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa banget. Saya juga nggak ngerti bola. Iya, saya juga nggak ngerti bola. Sama. Ya udah kalau gitu saya pamit ya mau bagiin Kevin. Mbak Nur, Mbak Natasha. Silakan.
Kenapa sih Mbak Natasha? Kayaknya ceria banget, senang ya tadi Nur ngomong kayak gitu ya. Ada yang bisa dibantu? Belanja online lagi. Bikini udah, tinggal bottom yang belum. Mbak, ada paket untuk Mbak. Nama pengirimnya Mas Alif. Ah, kirim apa dia? Coba buka. Wih, kaos timnas nih Mbak. Bagus ya? Mas Alif baik banget ya Mbak. Baik kayak gitu ya? Iya udah baik terus ganteng lagi. Genit ih. Tapi kok Mas Alif bisa ngasih kaos bola ini sih untuk Mbak? Jersey timnas dari mana itu? Ada yang ngirim? Soalnya nanti malam saya mau nobar bareng klien dan Alif. Tasya, aku lihat-lihat kok kamu makin akrab ya sama rival kamu. Bukannya seharusnya kamu jaga jarak ya? Aku salut ya sama kamu. Bagus kan? Selama itu profesional? Ya, aku nggak tahu. Soal perasaan kan nggak ada yang tahu. Kalau nanti tiba-tiba ada perasaan gimana? Lagian ngapain sih janjian malam-malam di kafe? Emang kenapa? Itu bagian dari pendampingan klien kok. Alah, alasan. Yang namanya mediasi itu ada tempatnya, pengadilan. Kamu tahu kan? Ngapain harus ke kafe? Malam-malam pula. Whatever. Bawa ke ruangan saya. Halo? Oh iya, ini dari mas-mas yang COD Herbal Pelangsing itu ya? Oh, yes. Ya udah, tunggu depan kantor aja, nanti saya ke sana. Iya, makasih. Siapa yang nelpon itu ya? Siapa? Orang? Ya orang itu siapa? Cowok apa cewek? Penggemar kamu? Cowok, iya cowok. Dia kayak fans fanatik gitu loh. Ya, aku takut, dia tuh dari tadi nungguin aku di depan. Aku takut dia bikin masalah. Cukup. Aku sudah tahu maksudmu. Kamu tunggu sini aja ya. Biar Kentos yang ngadepin dia. Ya, semoga masalahnya selesai ya. Ya, Kentos nggak akan kembali kalau masalahnya belum selesai. Dedek Gemoy, Iya. dan Kentos ya. I love you pahlawanku. Hmm. Opa. Fighting, Opa fighting. Hai. Mana ini orangnya yang berani-berani gangguin Nur? Hah? Nggak tahu apa saya siapa? Berani-beraninya merusak hubungan cinta cici kita. Sampai ketemu. Oh yeah. Permisi Mas. Ya. Kenal sama yang namanya Mbak Nur? Oh, jadi Anda orangnya. Hei, jangan pernah mengganggu hubungan kita. Saya dan Nur itu menjalin ikatan. Ini Mas, Apa? saya mau antar paket buat Mbak Nur. Paket? Iya. Kok paket? Ini? Iya. Oke, saya terima paketnya. Terima kasih. Mas. Bentar, bayar dulu. Ini transaksinya COD. Gimana? Transaksinya COD. COD? Iya. Yang bayar di tempat itu kan? Iya, betul. Belum dibayar? Belum. Berapa? 300.000 Mas. Ini doang. 300.000? Iya. Asem. Apa isinya? Aduh, jadi ini tuh masalahnya. Ntar ya. Siap Mas. Lah, tinggal segini. Ini pas Mas, 300.000. Siap, makasih ya Mas.
Aduh. Iya, Makasih ya Mas. sama-sama. Aduh. Ya ampun, biji bunga matahariku ada aja kelakuannya. Mas Kentos, gimana? Masalah sama yang cowok ngejar-ngejar Nur udah selesai? Udah? Nur, Ya? kenapa nggak bilang? Yang tadi datang itu kurir paket ya. Paket COD. Hah? Ini paketnya ini. Oma? Masa sih? Jadi bukan cowok yang ngejar-ngejar Nur? Bukan. Itu kurir COD yang bayar di tempat itu loh, yang bayar di tempat. Ya ampun, Nur jahat banget. Maaf ya Mas Kentos, Nur nggak tahu. Nur kira itu orang yang ngejar-ngejar Nur tadi. Ya udah kalau gitu. Cukup. Hentikan Nur. Udah nggak apa-apa. Mas Kentos tadi udah bayarin. Jadi udah aman. Ini paketnya buat kamu kan? Ya ampun, ternyata Mas Kentos beneran orang Jawa ya? Ya, karena kamu adalah jawaban dari doa-doaku. Makasih ya. Beneran gak usah diganti? Nggak usah lah Nur. Ngapain pakai diganti? Bayar tadi itu nggak seberapa. Masih lebih besar juga sayang aku ke kamu. Mas Kentos. Nur. Buat aku? Iya. Aku potek dulu ya. Kenapa? Buat ntar malam. Iya. Seger kan? Asem. Pas banget datang. Ada apa Bang Oding? Lu kan dekat banget sama si Haji Mali. Ya terus? Gue mau minta tolong lu tolong pinjemin duit sama dia. Gue butuh banget, gue pengen bikin album rekaman si Ros. Gue pengen bikin dia jadi punya terkenal. Tapi ntar lu ngomongnya bilang aja kalau buat nanam saham. Bang Oding sama Bang Oding. Ijon juga butuh duit nih buat servis motor. Pas banget. Kalau sampai gue dapat pinjaman, ntar gue kasih komisi 20%. Bisa buat bener motor. Wadidah. Tadi kalau Ros terkenal, tambahin lagi. Gimana? Cakep. Boleh Bang Oding. Ya udah, yang penting lo ngomongnya harus mantap. Bikin dia yakin. Ya. Tadi Ijon sampein dah ke Pak Haji Mali. 20%. Si Rilis ada di warung apa kagak ya? Tapi kemarin udah janji pasti ada. Pas banget tuh. Orang kaya. Tuh, dan Allah bantuin kasih jalan tuh. Pokoknya ya. Cakep. Iya. Oke. 20%. Iya. Ya. Dia ngumpet kayak anak cicak. Pak Haji Mali. Kenapa? Pak Haji, ada pesan dari Bang Oding. Soal apa? Katanya dia mau minjem duit sama Pak Haji Mali. Emang masih miskin aja dia udah lama kayak begitu? Bukan miskin Pak Haji, kere. Ya berubah dong sekali-sekali, jangan kayak lagu lu sama aja. Masih ngojek aja. Kapan mau jadi punya mobil sendiri? Terus ngomongnya apa dia? Iya kata Bang Oding, dia mau nanam saham. Begini, kalau yang bener-bener dia butuh duit, suruh temuin gua. Perlu ke rumah gua nggak apa-apa, oke? Iya, Pak Haji. Bilangin sama dia. Iya. Gua mau pergi sekarang. Pak Haji mau kemana? Pakai ditanya, maka warung Lilis lah, oke? Aja lu. Gimana? Bang, kata Pak Haji Mali, abang gak usah nanam saham. Nanam melinjo aja katanya. Gua gertak biar dia kaget. Oh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, waalaikumsalam. Maaf. Pak Haji,
Untung saya nggak jantungan atuh. Ya kalau jantungan gampang aja. Astagfirullahaladzim. Pak Haji mau pesen kopi ya? Lah iyalah, mesen apa lagi kalau kemarin bukan mau ngopi sayangku. Pakai sayang sih Pak Haji, genit amat. Iya, nggak begitu juga, namanya manggil kan sama juga ibadah. Kopinya gulanya sedikit kan ya Pak Haji? Gue pengen pahit banget. Kok tumben pahit? Biar kerasa kayak ngopi. Wah, itu kalau pahit kan kerasa ngopinya. Oh gitu atuh, ya boleh. Abang sini ya? Iya ya Pak. Cepet amat Haji Mali jalannya. Kenapa sih Bang Oding? Tuh, Pak Haji Malinya tuh. Ibu udah samperin, bilang abang minjem duit sama dia. Lu gila kali ya? Lah, masa aku minjem duit depannya nih Lilis? Hah? Mungkin kau taruh di mana? Ya mungkin taruh di situ Bang, masa taruh di lemari. Harga diri. Tadi abang bilang, John, gua mau minjem duit sama Haji Mali. Ya tolong sampein. Nah Haji Mali bilang, sampein sendiri. Tuh orangnya, udah samperin. Ya nggak gitu juga kali John. Mikir dong. Gengsi lah. Aduh gimana sih? Deng! Katanya lu minjem duit, mari! Tuh dipanggil tuh. Panggil. Siapa yang minjem? Gua minjem duit. Sorry ya, nggak ada sejarahnya gua minjem duit sama lu. Tadi lu ngomong kan mau minjam. Di sini, berapa duit? Ada sama gue. Lu tuh bukan bantuin gua tau nggak? Hah? Lah ini gua bantuin lu Bang. Bantuin apaan? Lu minjem duit sama Haji Mali. Nah tuh suruh samperin, ngomong langsung. Lah Bang Oding, mau kemana sih? Laga, sok malu lu. Gimana ceritanya nih? Ini kopinya Pak Haji. Iya, terima kasih. Itu Kang Oding kenapa atuh nggak jadi kesini? Malu, orang minjem duit. Hidup masih miskin, dirawatin aja. Astagfirullahaladzim Pak Haji nggak baik gitu. Wadidaw. Pak Haji, Mau ngapain lagi nih? kalau Bang Oding nggak jadi minjem duit, dah mendingan Ijon aja deh pinjemin ya. Buat benerin motor. Mau motor lo ngapa sih? Rusak Pak Haji. Inari hidup masih miskin aja, gua heran. Orang-orang udah beli mobil, apa yang motor rusak gak bisa dandanin. Hidup, begitu-gitu amat. Beli tambang, gantung diri. Mau minjemin kagak Pak Haji? Asik. Lagi ambil duit. Tanah gua kendur, gua tekin. Ya, ilah duit ijo lo. Ngambil duit. Ngapain rokok-rokok kantong kalau gitu? Jadi Ijo mau pesan apa? Kopi, makan atau apa? Boleh ambil kopi buat dia, nggak apa-apa. Ih Pak Haji kenapa gitu? Atuh pegang-pegang. Nggak apa-apa. Saya nggak sadar pula. Maaf saya juga nggak sengaja. Begitu caranya hidup. Bener juga sih Pak Haji. Iya dong. Minum. Bayar lo tapinya. Enak aja. Katanya ditraktir Pak Haji. Emang lu datang masih rumah mau ada apa? Mau kemari? Tadi kamu minjem duit, servis motor. Nah sekalian kopinya tolong bayarin. Berapa duit? Aku tanya Liris dulu ya. Iya. Diam-diam. Iya. Loh. Kok lagi nyerang tiba-tiba di stopin sama wasitnya? Gimana sih? Itu namanya offside, Mbak. Minimal penyerang itu harus dijajar sama defender. Kalau keluar ya offside lah. Terus apa? Hukumannya apa? Free kick dari lawan gitu? Ya iya, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, kok Mbak penasaran banget sama bola? Tumben loh. Biar saya nggak cupu-cupu banget lah nobar nanti malam. Masa nggak tahu apa-apa ntar. Aduh. Bukannya kerja, malah nonton bola. Ya maaf Mas Andre. Orang saya kok yang ngajak nonton bola. Setahu aku ya, atasan itu harus mengajarkan kerja yang benar. Ini kok ada atasan malah mengajarkan kedisiplin. Gimana sih? Orang ada hubungannya sama kerjaan saya. Alah, udah deh. Aku tahu. Pasti kamu sosokan tahu bola biar supaya kamu bisa deket sama Alif kan? Aduh, itu lagi. Terus kamu kerjaannya apa? Kepoin kerjaan orang. Care banget. Beneran deh. Itu orang lama menjebelin banget tau gak?
Sebel. Nah, tolonglah Kak, jangan macam tu lah, bantulah sikit. Nai seorang je lah harapan Kak, tak ada lagi yang lain. Siapa di kampung ni nak bantu Kak? Tolonglah ya. Karos. Tolong. Nai pengen banget bantuin Karos. Tapi masalahnya, Nai nggak punya uang sebanyak itu. Iya, Kak tahu lah. Tapi kan Nai kenal dengan Ko Didi, kan? Nanti Nai bantu cakap dengan Ko Didi, pinjam uang kat dia. Cakap, Akak nak bikin album. Nanti kalau Kak terkenal, Nai kan senang. Ya? Tolonglah. Kak, kalau ngomong sama Ko Didi juga kan, aduh nggak enak. Nai tolonglah, Nai seorang menjara Kak. Siapa lagi? Tolong ya. Ya udah atuh Nay, coba kamu bicara sama Ko Didi. Mungkin aja dia mau. Apa salahnya nyoba? Tolonglah Nai, please. Ya udah, kamu bantuin ya. Ibu ke warung dulu. Ini bawaannya banyak kamu. Nanti Nai bantuin. Mari. Nak lah, tolonglah Kak. Bu Lilis. Ko Didi, gimana makanannya? Aduh, enak banget. Tiap hari tambah enak. Iya, bisa 3 kali kali makan siang. Masya Allah. Kalau begitu saya angkat ya. Ya, makasih Bu. Ya. Ko Didi, Iya, makannya udah selesai. udah. Enak makanannya kok. Enak banget. Yang masak kamu apa Ibu sih? Kadang teh, nah yang masak, kadang si ibu yang suka masak juga ganti-gantian gitu kok. Kok punten, ini mas bumi punten pisannya. Kenapa? Ada yang pengen ngomongin sama Ko Didi. Ada yang mau diomongin? Ngomong apa? Ko Didi, maaf lah ya, Ros potong sedikit. Jadi macam nih, Ros sebenarnya nak minta tolong sama Nai. Ros lah sebenarnya yang ada perlu. Ada apa ya? Mau perlu apa? Jadi macam nih, Ros kan nak buat album, nak jadi singer. Tapi Ros butuh sedikit tambahan lah nih, uang. Tak payah. Tak risau. Kejap ya, kejap. Keyboard. Keyboard yang buat nyanyi. Di warung nggak perlu sih ya? Kalau nanti takut Ko Didi tak percaya dengan Ros, nih Ros kasih keyboard nih untuk jaminan lah sedikit. Jadi sebenarnya Ros nih kan nak buat album kan, butuh uang banyak kan. Jadi Ros nih jaminan je lah, ambil lah. Bagus lah, Ya, ambil lah. gini deh. Ini Ros ambil aja. Ya, nanti saya pinjemin. Kebetulan saya lagi ada rezeki. Ya udah, nanti saya bantuin. Tapi saya transfer ya. Alhamdulillah, kok makasih banyak Eko. Ingat nomornya nggak? Enggak lah, tak lupa. Ya udah. Nanti kalau Ros terkenal, popularitas tinggi, harus kasih balik duit kok, Didi ya. Siap, aman. Berapa nomor rekening? 72 53 53 69 69 10. Oke. Udah. Makasih ya, kok. Ya, nanti saya transfer kok. Saya kabarin. Ya. Makasih kok. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiknya kau di dia. Nai, beruntungnya perempuan kalau dapat laki macam tu, Nai. Baik kan? Kan? Baik. Iya, baik tuh. Bagus dia orang. Nai bantuin ya. Bang, nih
Po Didi udah kasih pinjam 5 juta aja. Nih, tengok nih. 5 juta tuh mana cukup, Ros. Kalau nak buat album rekaman. Ros mesti cari lagi tuh duit. Ya Allah, betuahnya punya laki. Abang pikir duit jatuh dari langit, ah? Tak lah, Bang. Emang gampang cari duit. Yang jatuh dari langit tuh hujan, Karos. Tuh, dia orang tahu. Orang tengah hari bolong begini ngomongin hujan. Nah, duduk lah. Dari tadi kayak nyuruh duduk. Kedatangan Ijon 007, ada James Bond kemari. Mau nawarin kerjaan. Bang Odin lagi butuh duit kan? Kok tahu? Hah? Ya tahu lah, orang mukanya begini, muka orang susah. Gayanya aja gede. Udah ada apaan? Nah, nih Bang Ucup mau ada acara. Dia butuh organ tunggal sama penyanyi sekalian. Oh, Bang, pas tuh, Bang. Setahu gua dia udah dapat ini apa? Organ yang lain? Belum deal, Bang. Batal. Makanya dia nyari sekarang penggantinya. Abang siap nggak nih? Udah, Bang, ambil aja lah, Bang. Ambil aja lah. Gimana? Bang, kita kan butuh ini, Bang. Kalau harganya cocok mah nggak apa-apa. Nah itu dia masalahnya, Bang. Ya, ini harganya di bawah standar sama kayak muka abang. Mau nggak diambil job ini? Ih, tak masalah. Tak masalah kan? Benar nih. Iya. Nggak apa-apa, budget di bawah standar. Nah. Iya, apa-apa. Gue juga lagi butuh duit nih buat bikin album rekaman dia. Musik! Musik! Hey! Mana suaranya, tepuk tangannya? Siapa nih? Enak banget lo ya. Siapa nih? Duit buat beli susu anak lo pakai buat nyawer. Sini duitnya. Wadidaw! Sini balikin duit anak gua. Balikin gak? Balikin. Bu, ibu apa-apaan? Itu Pak Begeng udah nyawer. Buat si Karo, si Ratu bucin. Kagak bisa. Udah nyanyi lah Jok. Kenapa diambil sih buangnya? Bodoh amat. Bininya. Kagak bisa. Ayo Pak. Aduh, gimana Pak Begeng nih? Ya. Kalau Inayah tahu gue tetap pergi nobar sama Alif gimana ya? Ntar miskom lagi. Gimana ya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Alif. Gimana, udah siap? Udah. Tapi ada yang pengen saya sampaikan dulu nih ke Mas Alif. Apa tuh, Mbak? Inayah, Mas. Loh, kenapa Inayah? Kayaknya Nur ngasih tahu kalau kita malam ini mau ke kafe. Saya tuh nggak enak, takutnya nanti dia salah paham lagi soal kita. Mbak Natasha, nggak ada kewajiban saya juga untuk nyampein ke Inayah. Lagian saya sama Inayah nggak ada hubungan apa-apa kok. Jadi insya Allah semuanya aman kok. Mbak nggak usah pikirin. Ya udah kalau gitu oke deh. I'll see you there, Mas. Oke Mbak, sampai ketemu ya Mbak ya. Assalamualaikum. Mbak Natasha sama Mas Alif nggak ngajak Mbak Inayah sekalian ke kafe. Acara apa ya Mbak Nur? Pak Haji rapi amat. Dari mana Pak Haji? Dari mana? Nggak usah, gue yang ngomong. Dari calon besan.
Mama, aku jalan ya. Kamu nggak salah mau keluar rumah pakai kaos bola. Aku mau nobar bola, mau nonton bareng klien sama Alif juga. Jadi kamu mau ngedate sama Alif? Ya udah sana pergi. It's not a date, Mama. Ini ada kaitannya sama kerjaan, bukan urusan pribadi. Mama seneng aja kalau kamu keluar dan ketemuan sama Alif. Mama, tapi jangan sampai Papa tahu ya. Aku males, Ma, kalau harus adu argumen sama Papa. Mama tahu kan dia sensitif banget kalau urusan Alif. Iya, Mama ngerti. Mama juga nggak suka kalau Papa marah-marah soal Alif. Ya udah aku jalan ya. Hati-hati ya. Bye, Ma. Bye. Natasha mau kemana, Pak? Dia sih bilangnya mau ketemuan sama temennya. Halo? Maaf Pak, saya ganggu nggak? Ya, kenapa? Begini Pak Ian, saya cuma mau make sure aja nih. Pak Ian kan pernah bilang kalau jangan pernah mempercampurkan pekerjaan sama urusan pribadi, benar kan Pak? Iya dong, supaya bisa kita memberikan pandangan hukum secara objektif. Karena kalau kita campur adukan, bisa kacau keputusannya. Karena akan dibutakan oleh perasaan kita. Iya Pak. Maaf Pak Ian, Natasha ada di rumah? Kata mamanya sih pergi sama temennya. Kenapa, Dek? Sebenarnya Natasha itu nggak lagi pergi sama temennya Pak. Terus mana? Nah, Natasha itu sekarang lagi nobar pertandingan bola Pak di kafe dan perginya itu sama Alif. Alif? Maaf Pak Yan, saya bukan mau ikut campur urusan pribadi Natasha. Cuman Alif itu adalah musuh dalam kasus perceraian Pak. Kalau sekarang Alif sama Natasha, berarti itu sama saja mempercampurkan urusan pekerjaan sama urusan pribadi kan Pak? Iya, saya tahu maksud kamu. Terima kasih atas infonya ya. Mama tahu kan? Kalau Natasha pergi sama Alif nobar, tahu kan? Mas Alif. Mbak Tasya. Udah lama ya? Belum lama. Ini juga belum mulai kok. By the way, thank you for the Timnas jersey. Sama-sama. Bagus banget Mbak pakai baju itu. Really? Mbak Mila sama Mas Arsan belum sampai ya? Belum sampai. Paling bentar lagi sih. Saya udah hubungin dia tadi. Loh, ini katanya mau mediasi kok. Malah pada pakai baju timnas gini. Iya emang kita mau ngobrolnya, mediasinya sambil nonton timnas tanding. Wah? Nggak masalah kan? Sekali-sekali lah kita support timnas kita. Nggak apa-apa lah Mas. Biar lebih semangat lagi, biar samaan nih kita semua. Saya udah bawain ini nih, jersey timnas Indonesia. Buat kita? Berdua. Wah. Ganti aja dulu, nanti kita sama-sama di sini. Siap. Makasih ya Mas. Oke. Saya tunggu di sini ya. Iya. Oke Mas. Udah pernah nobar belum, Mbak? Belum. Seru pasti.
As that ball took his way out. Oh, he's got the stop out! What a goal that is! Cognizant Raj has opened the scoring for Malaysia. A quick throw in the touch Sulaiman. Sting taken out of that shot. It's given away by Rahmat Irianto. What a ball that is. The keeper is put out there. Oh, that's just wide. Nadio had advanced. Come off his line here. He shouldn't. Bang, dapur tuh bang. Bang Oding, mana duitnya? Tenang bang, kita ada siapin uangnya bang. Mana? Kejap. Kita ada kerja semaksimal mungkin bang nih, buat tambahannya nih bang. Iya. Ini bang. Kok segini bang Oding? Ini sih nggak cukup. Katanya mau jadi artis terkenal, gimana sih? Aduh, gimana ya? Ya udah gini aja deh, saya talangin dulu. Tapi ingat, besok diganti ya. Iya. Ya udah gini, besok kalian langsung datang aja ke studio rekamannya. Alamatnya nanti saya WA ya. Saya tunggu di sana loh. Tapi ingat, ganti uang saya. Ya, pas saya bawain nanti. Pokoknya Ros bisa jadi penyanyi terkenal ya. Pasti, pokoknya beres deh. Oke. Ya bang. Ya udah. Makasih ya. Makasih bang. Makasih. Bang. Indonesia. Rahmat Irianto. Richard Sulaiman. Sting taken out of that shot. Well, that's given away by Rahmat Irianto. He looks tiny as well. What a ball that is. The keeper is not out there. Oh, that's just wide. Itu Indonesia mbak, itu Indonesia serang mbak. Aduh, kanan. Aduh, jangan dong. Nah, gitu dong. Serang. Ya serang. Indonesia. Kita serang. Itu kanan. Itu over kanan. Terusan. Ya. They pass it around, they wait for the right opportunity to arrive. Pick it up in midfield, he's onside. Wonderful run. Richard Sulaiman looking right across that defensive line. He's aware of his position, he makes absolutely sure. Aduh, seru banget. Gimana? Wah lega mas, timnas kita akhirnya bisa menang juga. Tapi tadi tegang banget tadi. Saya juga baru pertama kali. Sudah agak berisik ya. Ya emang timnas kita masih belum sehebat MU atau Liverpool. Tapi tadi pas nonton rasanya beda kan? Energinya beda kan? Kita ngedukung satu tim yang benar-benar emang bikin kita jadi semangat semua, bersatu semua gitu. Iya nggak? Bener Bahkan banget mas. Mas Arsan sampai lupa sama MU, Mbak Mila lupa sama Liverpool. Karena jadi satu tim kita. Sebenarnya kalau hal-hal kayak gini nih, hal-hal yang bisa bikin kita nyatu, bisa sama-sama. Kenapa nggak sering dilakuin ya? Kadang-kadang kita lupa, kita malah ngerjain hal-hal yang sepele, yang malah saling nyerang, bikin kita berpisah, malah jadi kubu-kubuan gitu. Saling ejek. Padahal kan Allah ngingetin kita gitu untuk selalu memperlakukan pasangan kita dengan hal-hal yang baik. Nggak boleh saling ngejek. Bahkan ya, bercanda aja sama pasangan tuh nggak boleh sampai nyakitin hati loh. Iya mas, saya ngerti. Iya, saya juga masih belajar sih. Dan kalau misalnya kita punya persamaan gitu, harusnya kita pertahanin. Kita pupuk biar tambah kuat. Dan kalau misalnya kita punya perbedaan, ya jadiin itu sebagai kekayaan kita. Harus saling menghargai.
Allah aja ciptain umatnya gitu semuanya berbeda-beda kan. Rasnya semuanya. Tapi kita diajarin untuk saling bersatu. Bayangin nih, kalau misalnya idola kalian siapa? Misalnya Muhammad Salah, Ronaldo. Tahu ada fansnya yang bercerai gara-gara mereka. Wah, pasti mereka merasa bersalah banget. Merasa berdosa banget. Iya, Mas. Nah, Nah, nggak harus ganti tim, nggak harus ganti tim. Nggak apa-apa, tapi jangan berantem. baik, Mas. Kita pamit deh, Mbak. Siap. Ya. Indonesia, 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 ayo Indonesia. Good job Mas Alif. Fans fanatik bola tuh kayak gitu ya, kayak mereka. Ya banyak sih, yang lebih dari mereka juga ada. Tapi kan masalahnya kalau udah fanatik, tapi malah bikin hal-hal buruk kayak gitu kan malah jadi nggak bagus. Ngerugiin mereka sendiri kan. Oke. Congratulations. Silakan Mbak. Hai Pap. Gimana nobarnya? Papa tahu kamu nobar sama Alif. Papa pesan apa sih? Jangan campur adukkan pekerjaan dengan urusan pribadi. Pak, yang aku lakuin tuh berhubungan sama kerjaan aku. Kerjaan apa? Orang kamu cuma nobar sama Alif. Pak, mediasi dilakuin Alif, aku harus tahu dong. Aku nggak mau klien kita dipengaruhin. Pasti si Emir Andre nih yang ngadu-ngadu ke Papa. Terus sampai mana kasus yang kamu tangani? Besok pembacaan putusannya. Bang, betul ke Bang sini alamat studio tuh? Abang tak salah lagi, Ros. Kak, sini studionya. Iya. Terus tengok tuh. Toba Musik. Toba Music Recording Studio. Oh iyalah tuh ya? Ha, ya, benar betul lah. Siapa? Maaf, mau bertemu dengan siapa ya? Saya mau ketemu sama Pak Jeffrey. Maaf, sepengetahuan saya tidak ada di sini yang namanya Jeffrey. Hah? Gurau aja Pak Cik. Ini Pak, Jeffrey itu teman saya. Ya. Yang jelas dia bukan karyawan sini. Dia yang punya studio ini. Iyalah. Bapak bercanda. Sayalah pemilik studionya. Pak Cik gurau nih kan? Pak Cik jangan kacau. Kita orang udah kasih duit dah dengan Pak Jeffrey itu. Nak rekaman studio nih. Atau Jeffrey yang Bapak maksud, Jeffrey itu ya? Abang, tukang tipu abang ini macam mana bang? Pak Cik, betul gak? Nah, kalau begitu, Macam mana nih bang? Bapak dan Mbak ini orang yang ke-23 yang sudah kena tipu oleh dia. Abang, tak jadi rekaman. Jangan pisah kak sini, Ros. Ros. Ada bang rekaman. Bisa ditipu kan? Alif, terima kasih banyak.
karena bantuan Mas Alif sudah menyadarkan saya, dan karena kejadian semalam itu juga menyadarkan kami berdua kalau kami berdua ini nggak akan pernah bisa dipisahkan. Dan bismillah, saya juga akan mencabut gugatan cerai saya untuk istri saya. Saya mohon maaf ya, Mbak Natasha. Mas Alif, bener loh. Terima kasih berkat Mas Alif. Mata kita tuh kebuka kalau ternyata ya kita emang harus bersama ya. Itu sebenarnya bukan karena saya sih. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai mediator. Ada yang lebih berhak untuk kita ucapkan syukur terima kasih. Dia yang maha membolak-balikan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Mas Alif, kapan-kapan kalau ada nobar lagi, kabarin saya Mas. Siap, insya Allah. Asal jangan cekcok lagi. Oh enggak Mas, enggak kok Mas. Mbak Natasha, maaf ya. Gak apa-apa. Kalau begitu kami berdua pamit Mas Alif, Mbak Natasha. Yuk, mari. Ya. Kafe dulu yuk, kita kafe dulu. Ayo. Congratulations, you win again. Mbak, ini kan bukan pertarungan menang kalah, Mbak. Senang tapi lihat mereka berdua kembali lagi. Mas Alif, saya baru dapat kabar dari asisten saya. Ibunya Mas Alif sudah confirm akan pulang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa dipastikan pulang ke Indonesia ya Mbak ya? Alhamdulillah, saya udah gak sabar ngabarin babe saya Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, waduh anakku baru pulang. Cakep. Alhamdulillah Beh. Kenapa sih lu girang gitu? Beh, doa Alif selama ini setiap habis sholat dimanapun Alif minta doa Beh. Pasti nih gaji naik kalau nggak dapat bonus. Untung lu ngomong sama orang tua. Bukan Beh, ini yang jauh lebih gede lagi Beh. Rezeki dari Allah. Ibu. Kenapa ibu? Ibu bakal balik ke Indonesia. Alif tahu dari Natasha Beh. Nanti kalau ibu udah pulang, kita sama-sama jemput ke bandara ya Beh. Enggak. Lalu menyebut silakan. Kalau gua perempuan udah ngambek nggak bakalnya pakai gue jemput segala macam. Jadi bangga, mangkak. Kau kata orang Betawi. Kenapa sih babe kayak begitu? Loh, dia ngambek kan gua nggak suruh. Dari masih lu kecil, sampai sekarang udah kuliah. Mikir dia, punya anak. Ya tapi kan pasti ada alasannya ibu kenapa ninggalin kita Beh. Lu tanyanya dia, jangan tanya gua. Ibu jangan emosi mulu dong Beh. Gua kalau ngomong ibu lu mendeg-deg tau nggak? Gemetar hatiku. Ada susah deh ngomong sama Bebe deh. Segala ngomongin ibu mau balik lagi lah. Silakan aja, rumahnya ada. Lu mah anak, gak usah tahu urusan orang tua. Iya Bebe juga gak pernah cerita sih dari dulu bagaimana. Ngapain gua cerita sama lu? Itu urusan pribadi antara engkau dengan kau. Salah. Salah bagaimana? Ibu. Anak kita terus balik lagi sama bini. Gue laki, punya hak penuh. Kok dikunci? Ros? Assalamualaikum, Ros. Ros, kenapa pula pintu dikunci nih, Ros? Abang nak masuk, Ros. Ros, buka pintunya, Ros. Ros. Apa ini abang? Tak ada. Ros tak sudi buka pintu tu abang. Tak nak. Ros kesal tau. Ros tak jual mas-mas Ros. Tapi duit tu hilang. Stres Ros ni bang. Stres bang. Pergilah sana jauh-jauh. Ros. Dengarkan abang dulu, Ros. Mana abang tahu, Ros, kalau abang ini kena tipu. Tapi Ros jangan risau ya, abang dah lapor polisi. Apa polisi?
Duitnya balik? Ya, kita tunggulah. Kan masih diproses sama polisi. Abang nih bang, abang tahu tak? Ros tuh malu tahu dengan orang sekampung nih. Ros tak cakap, Ros nak rekaman, Ros nak masuk YouTube, Ros tak bikin video klip. Nyatanya mana bang tak ada, memang tambah susah lah kita nih bang. Malu bang, aduh. Sabar, Ros. Kita nih kena musibah ya. Abang sabar ya terus, sabar terus. Terus. Jangan macam terus. Nih, sabar nih abang, sabar. Abang tidur je lah di luar. Apa tidur? Apa abang tidur di luar dengan nyamuk? Ros tak sudi tidur dengan abang. Abang tak mau tidur kat luar, Ros. Tak apa-apa lah. Banyak nyamuk, Ros. Tahu Ros memang. Itulah memang tujuannya. Abang tidur dulu. Ros nak tidur sendiri malam ni. Abang nak tidur dalam, Ros. Abang sabar. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, terima kasih telah mengabulkan apa yang menjadi keinginan hamba terbesar selama ini. Jadikan hamba manusia yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Semoga perjalanan ibu lancar, ya Allah. Selamat, ya Allah. Sampai kami dipertemukan. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Babe dibukain hatinya. Dan kalau misalnya ibu punya kesalahan, semoga Babe mau maafin. Kasihan mereka. Cuma ini satu-satunya peninggalan ibu. Mudah-mudahan ibu masih. Aduh, kontrakan gua. Kenapa jadi ini bocah yang pakai bantal gua? Nggak bisa dibiarin nih. Bang, ya ribet. Lu yang ribet, ini kan kontrakan gua. Kenapa jadi lu yang nyaman, ha? Bang, gimana sih? Emang abang lupa kan kita udah perjanjian setiap malam. Perjanjian apaan? Kapan kita ke notarisnya? Perjanjian notaris. Kita udah perjanjian. Yang sweet yang menang, yang tidur pakai bantal. Kita sweet lagi. Jangan lu curang tadi lu ya. Astagfirullah. Jadi, ayo. Ya, ayo sini. 1, 2, 3. Tuh, siapa apa? Ini adalah takdir. Jempol lo kegedean. Bener-bener dah ah. Kontrakan gue yang bayar tapi gue tidur masa kagak pakai bantal sih. Siapa lagi sih, aduh. Dan, Bang, bukan. Siapa? Gue, Oding. Bukan. Ngapain sih malam-malam? Ada aja sih. Numpang tidur, mau banyak nyamuk. Wah, numpang tidur apa emang hidupnya udah berantakan? Diusir sama bini. Deh, nggak usah banyak nanya, boleh nggak? Bang, abang lihat dong, ini kan tempat kecil banget. Kita berdua aja udah empit-empitan. Bang, sorry ya bang. Gue bukannya nggak mau nerima lo di sini bang. Nah kalau lo tidur di sini jempol lo sampai keluar tuh nggak? Saking sempitnya. Lagu lu. Lagu apaan emang tempatnya sempit? Tidur masih pakai tikar aja sombong. Benar nggak boleh? Iya. Ya sorry bang, maaf ya. Padahal gua udah bawain nasi goreng kambing. Ya udah. Bang, tuh. Mampir aja dulu sini. Duduk aja dulu. Sini, jangan gede amak ah. Sini. Masih muat 20 orang lagi kok. Iya. Sini mas. Ntar RW ya kita mengundang ya. Gak apa, pelukan sama saya juga gak apa-apa. Iya. Sini bang Oding. Aduh. Hilang dong ada nasi goreng kambing. Itu abang satu. Ya udah itu. Mana tuh? Cuma sebungkus. Kenapa? Kita bertiga. Oh. Tenang aja, gue masih kawan nih. Wadidaw.
Ini mau lomba begini. Sebungkus bertiga, biar lebih mesra. Halo sayang, aku udah pulang nih. Kamu cantik banget sih. Wangi lagi. Waduh! Apaan sih mas? Aku tuh Dini loh, bukan Dina. Ya, mana aku tahu kenapa kamu nampar. Ya lagi main pegang-pegang aja. Rasain. Bang enak, modus mulu sih. Modus gimana sih? Aku mana tahu kalau ini tuh Dini, bukan kamu. Udah berapa kali ya kamu tuh ketuker mulu? Coba hitung deh. Kalian itu tuh kembar. Sampai sekarang aku tuh nggak bisa ngebedain. Kita tuh udah kenal lama loh mas. Dan kita ketemu tiap hari juga kok. Masa kamu masih nggak bisa bedain sih? Aku udah nggak tahan ya. Udah capek. Nggak tahu gimana sih? Kan tadi aku udah bilang, aku tuh nggak sengaja. Aku mau cerai. Cerai? Kak Dina, serius minta cerai? 1000 rius. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Aku udah muak. Serah. Suka sama dia. Hai, Salif. Waalaikumsalam. Mau berangkat kerja ya? Iya, Nay. Nay, aku ada kabar baik, Nay. Kabar baik apa? Ibunya Mas Salif mau pulang ke Indonesia. Nah, senang banget dengarnya. Pasti Mas Salif juga senang banget kan mau ketemu sama ibu? Banget, Nay. Udah kangen banget soalnya. Ya udah tuh. Ya udah, Mas Salif ke kantor dulu, Nay. Iya, semangat kerjanya Mas Salif hari ini. Makasih, Nay. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ibu pasti senang banget dengar kabar ini. Wah, lumayan nih minum sirup nih. Sirup. Sirup bening ya. Oding, ya tuh Pak Haji, diem aja. Kenapa ya? Tahu, biasanya udah berisik aja ngoceh, udah kayak Cucarowo. Mulut tuh nggak diajarin apa ngomong apaan sih lu? Ya tumben, lu kok diam aja sih? Biasanya kan udah rame, berisik. Rame berisik. Emang nggak nonton Topeng? Jangan-jangan Pak Haji sakit ya? Sakit gigi ya? Kantongnya sakit, John. Sekali lagi ngomong gue soek lu bacot dulu. Heran ada aja yang diomongin, kayak nggak punya omongan lain lo apa lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Haji. Ya. Selamat ya. Wadidaw, wah Pak Haji bener-bener ya. Ulang tahun hari ini nggak bilang-bilang. Kalau gitu traktir dong. Dari tadi minum air putih aja. Selamat apaan maksudnya, Neng? Istrinya Pak Haji mau pulang kan ke Indonesia sebentar lagi. Bener? Iya. Aduh, seneng banget Ibu. Udah lama banget gak ketemu sama Halimah. Ini pasti kerjaan anak gua nih si Alif. Pasti kerjaan dia nih. Bikin heboh orang di kampung. Gara-gara bini gua mau pulang. Iya Pak Haji, Mas Alif yang ngasih tahu. Aduh, Pak Haji pasti seneng banget ya istrinya pulang. Kagak, gua mah gak senang apaan. Kok Pak Haji kayaknya nggak suka gitu? Oh, jadi itu yang bikin galau. Aduh, Jeje, seharusnya seneng dong, happy. Bini mau balik. Gue dengernya seneng kok. Lu kalau ngomong aja gua hajar nih. Aja diomongin. Ini Selamat baru. ya Pak Haji. Selamat juga Bang Oding. Akhirnya saingan Bang Oding untuk dapetin celilis berkurang 1. Nggak boleh tuh ngomong kayak begitu. Suka ngawur. Des, pergi dulu ya. Hei, Maaf ya.
Pak Haji ngambek. Yes! Yes! Woo! Yes! I'm happy! Yes! Duh, kayaknya ada trouble di perut gue. Wah, kayak ada yang bergejolak. Jangan-jangan ini efek obat pelangsing lagi. Tapi mungkin dia lagi bekerja kali. Bekerja yang baik ya, Nak. Selamat pagi, Dedek Gemoy. Good morning. Sekarang nih. Nur, kamu kenapa, Nur? Kok meringis gitu? Hah? Masa? Nur, kamu udah minum obat pelangsing ya? Oh, kok mukanya pucet? Megangin perut kenapa? Nur? Nur? Ini. Kenapa? Kayaknya ini efek obat pelangsing. Mas Kentos. Ya ampun. Nur, ayo sekarang kita cari rumah sakit di Jakarta. Mana aja yang kamu mau, kita masukin parkirannya. Kok parkiran doang sih? Ya kan parkir dulu, baru masuk. Diam dulu. Ini dulu. Kayaknya mulai bereaksi dia. Dia mulai meronta-ronta. Nendang-nendangnya? Dia menyeruak ke dalam. Wah. Nur, ini bahaya loh, Nur. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Kata pepatah kan, beautiful is no pain, no gain. Siapa sempat nyanggur segituan? Ini bahaya, Nur. Hah? Jatuh ke bawah Mas Kentos. Jangan, tahan. Kasih blokade, jangan Nur. Nur, jangan di sini, Nur. Di mana? Malu-maluin. Di mana? Mending ke toilet aja. Kalau enggak, rumah sakit aja dulu. Dicek, diperiksa. Ini enggak bener loh ini. Udah keringat dingin. Gak bisa nih. Nggak, Mas Kentos. Awas. Makanya. Dengarkan aku, Nur. Mendingan sekarang ke rumah sakit, Nur. Kita periksain. Ini bahaya, Nur. Biar Kentos yang nemenin. Jangan ke rumah sakit, Nur. Ke ujung dunia pun, Kentos pasti akan selalu ada untuk. Kamu kenapa? Lebih sedih enggak Mas Kentos? Kok mukanya lega gitu sih? Di bawah udah basah. Agak sana. Aduh, Dedek Gemoy. Aduh, kasihan banget. Nur. Hai Mbak Dina, perkenalkan ini Payan Aryapura, owner dari Aryapura Law Firm. Dan ini Mas Andre. Andre. Dan ini Mbak Natasha yang akan mendampingi kasus perceraian Mbak. Halo. Bukan saya yang mau cerai, Mbak. Loh, bukannya kemarin Mbak yang daftar ke kami, Mbak? Bukan saya. Saya yang mau gugat cerai suami saya. Saya Dina, pamit Mbak. Hah? Sama? Wow, twins. Kalian mirip banget nih. Persis pinang di belah dua. Ya susah banget bedanya. Permisi. Mbak Nur? Nay? Mas Ali? Mau naruh catering ya? Iya, ini mau ngantar catering. Si Nurnya kemana ya? Nur? Nur? Gak tahu soalnya, baru nyampe. Nur? Dan. Si Nur mana ya? Ditanya. Tanyain si Nur juga. Nur mana? Saya nggak tahu ah. Udah kamu tolong cariin dulu deh. Saya ada perlu sama dia soalnya. Mau naik jadwal juga soalnya. Apa-apa saya nggak ada yang lain apa? Makan catering nggak? Siap, Mas. Oke, yuk. Mana
Gimana sih Nur, pas standby di sini? Iya nggak apa-apa. Mas Alif, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Tadi tuh Babe kan ke warung. Terus Nai ucapin selamat karena Bu Halimah bentar lagi mau pulang ke rumah. Tapi kayaknya Babe teh nggak senang. Aduh, kalau urusan itu tuh Babe tuh emang sensitif banget, Nay. Udah pokoknya omongan Babe nggak usah masukin ke hati, ya. Dia tuh lagi nervous karena ibu mau datang, udah lama ketemu. Ya udah tuh, kalau Mas Alif butuh bantuan apa-apa, kabarin Nai ya. Jangan deh. Mas Alif tuh udah ngerepotin kamu terus. Enggak pernah ngerepotin malahan. Ya udah kalau gitu Nai, cateringnya di sini. Nai pamit ya. Makasih ya, Nay. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa harus jadi seperti ini sih? Kasihan banget. Waduh, Mas Kentos kriminal nih di toilet cewek. Aduh. Mesti lo sampein ini ngagetin aja. Bawa salam dulu gitu lo. Mas Kentos ngapain di sini? Mau kriminal ya? Ngintip ya? Saya laporin. Kamu jangan sembarangan. Saya ngapa-ngapain. Diem doang di sini, saya tuh lagi nungguin. Nungguin siapa? Nunu. Nunggu. Nah. Mbak Nur. Lega rasanya. Gimana Mbak Nur? Udah baik kan? Masih buang-buang air? Masih sih. Kayaknya mau keluar lagi deh. Nih. Terus bawain obat sama pisang, diminum ya. Baik banget sih Mas Kentos. Aku pasti merhatiin kamu lah Nur. Nur sedang sakit. Kenapa nggak bicara sama Wildan? Nanti Wildan beliin obat, biar Mbak Nur nggak degradasi ya. Enggak nanti ya. Ngomong sembarangan. Dehidrasi apa itu? Yang bener tuh ngomong. Dehidrasi itu. Kok dehidrasi? Emang Nur pecel lele. Dehidrasi. Lu yang salah tapi dehidrasi jauh banget lu. Dehidrasi. Lu kata gue sepak bola apa? Dasar lu. Ngapain sih kesini? Oh iya, Wildan sampai lupa gara-gara ngeliat kecantikannya Mbak Nur. Mbak Nur dicari sama Mas Alif. Dia menanyakan jadwalnya. Hah? Mas Alif? Iya. Nyariin gue? Oh my God. Gimana? Udah cantik? Udah bohai? Bisa dulu. Mas Wildan, lihat perbuatan Anda. Saya belum puas ngomong sama Mbak Nur. Udah pergi aja. Tanggung jawab. Kenapa jadi saya? Saya yang akan melaporkan Mas Kentos karena berada di toilet wanita. Wow, Mas Wildan, sawer. Wah, bukan dangdut. Anak mau keluar. Anaknya mau keluar. Bidan. Bukan anak itu. Anak ini, anak Ona. Di toilet aja, jangan di sini. Hidung lu benyek. Oh, semangat Mbak Nur. Ya ampun, kasian banget Mbak Nur. Ibu, lihat ya Bu. Itu teh naik kan ya? Itu Bu Halimah. Iya, ini Bu Halimah, ibunya si Alif. Tapi udah lama banget gak ketemu Bu Halimah sampai lupa. Dulu tuh Bu Halimah sayang banget sama kamu. Iya, Nay teh ingat kalau itu. Dulu teh Bu Halimah paling sering ngajak Nay sama Mas Alif ke pasar. Terus dijajanin. Habis gitu kalau misalnya pulang tadi beli mainan. Ya, kalau kayak begitu kamu ingat. Bu, Nay tuh pengen deh balas kebaikannya Ibu Halimah gitu. Sok atuh. Dan Ibu berharap kedatangan Bu Halimah kali ini akan membawa perubahan. Maksudnya saya perubahan gimana? Enggak apa-apa. Tapi ya Bu, kenapa kayaknya Pak Haji teh nggak suka kalau Bu Halimah pulang ke rumah?
Jam berapa nih? Iya, Gip. Sorry Mbak, soalnya ini tuh penting banget. Jadi, aku tuh dapet chat dari kontak kita di Jeddah kalau pagi ini ada kepulangan dari Arab, Mbak. Dan dari daftar minibus penumpang pesawat, ada nama Siti Halimah binti Thohir, Mbak. Hah? Jam berapa pesawatnya landing? Jam 8 pagi, Mbak. Oh, oke. Aku kasih tau Mas Alif dulu ya. Oke, Mbak. Sini. Mati lagi. Duh, gak aktif lagi. Kenapa gue jadi bela-belain repot ya sama urusan dia? Subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah. Subhanallah, ya subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, ya subhanallah. Subhanallah, ya subhanallah. Loh, ngapain pagi-pagi udah kesini? Mas Alif. Pagi, Mbak. Mas Alif, kita ke bandara sekarang. Ke bandara? Ngapain ya? Pesawat ibunya Mas Alif landing pagi ini. Masya Allah. Ibu sampai di Indonesia, Mbak? Mbak, bentar, Mbak. Saya ambil motor dulu, Mbak. Mas. Pakai mobil saya aja. Nanti masa ibunya naik motor. Oh iya. Kalau gitu saya izin Mbak Baya dulu, Mbak. Iya, ya. Bentar, Mbak ya. Cepetan ya, Mas. Mbak Beh. Terus si Bapak nggak ada lagi. Bapak kemana, Mas? Udah, nggak apa-apa, Mbak. Kita bareng-bareng naik mobil aja. Saya tahu dia dari mana. Oke, Mas Alif nyetir ya. Thank you. Haji mau makan apa tuh? Ini warung baru buka. Gorengan juga belum jadi. Ya sebetulnya sih gue kemarin bukan mau makan mau ngopi, tapi ada yang gue mau ngomongin sama lo gitu. Emangnya mau ngomong apa tuh? Coba aja ngomong sama Lilis, mungkin Lilis bisa bantu. Aduh, nggak sampai hati gue ngomongnya sama lo bener-bener dah. Tapi ya mungkin lo paham dong maksud gue yang pertama gue ngomong tadi kan. Soal apa tuh? Datangnya gue kemari sebetulnya gue mau ngomong. Bapak. Neng. Bapak nggak tahu ada lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lilis. Apaan sih? Masih ngendon di mari aja. Kita mau ke bandara jemput ibu. Gue lagi ada urusan sama si Lilis. Lu kan anaknya, pentingan anaknya. Lu aja ke sono. Lah situ kan suaminya. Gimana sih? Gak usah dibahas soal gue suaminya, lu anaknya gak usah ke situ. Lu kan anak lu penting, datang ke sono. Iya tapi kan masalahnya ini kan udah kita tunggu-tunggu nih selama ini ketemu sama ibu. Gimana sih? Emang kalau lu aja sendiri rugi apa? Rugi emangnya? Rugi? Masalah untung apa rugi bagaimana sih? Maksud gue lu aja jemput ke sono. Jadi gak usah rame-rame, gak usah banyak ngomong sini. Malu sama si Lilis. Panjang banget ya urusannya. Jadi ibu kamu pulang hari ini ya, Lip? Iya Bu Lilis, jadi rencananya saya mau jemput ke bandara. Ya biar masuk saya, biarnya anak saya yang jemput. Saya ada urusan sama Lilis gitu. Saya yang ditanya. Iya. Tapi mendingan ikut ke bandara. Oh, sama Mbak Narasia ya? Iya. Iya Bu. Ibu, Inayah mungkin mau ikut? Enggak, Nay nggak bisa Mbak, maaf ya. Soalnya kasihan ibu kan nggak ada yang bantuin buka warung, jadi Nay di sini aja.